warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran daring pelajaran fisika. Untuk kali ini adalah bab 4, yaitu induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah sebuah konsep fisika yang secara umumnya atau istilah umumnya adalah sumber listrik atau bagaimana listrik itu terjadi. Baik, saya akan jelaskan tentang induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik itu dapat terjadi atau diakibatkan oleh dua hal, tapi intinya adalah ini, adanya perubahan flux magnet. Jadi induksi elektromagnetik atau sumber tegangan itu diperoleh adanya diakibatkan oleh adanya perubahan. Di sini adalah perubahan flux itu dapat terjadi karena dari luar, eksternal, atau akibat dari perubahan flux itu diperoleh dari tegangan arus listrik itu sendiri. Nah, kedua hal ini, baik akibat perubahan flux eksternal maupun akibat perubahan tegangan arus listrik, dua-duanya dijelaskan dengan konsep GGR induksi dan induksi diri. Untuk GGR induksi itu kita jelaskan di dalam fisika, dijelaskan dalam hukum Faraday. Sedangkan arahnya itu dijelaskan dengan hukum Lenz. Hukum Faraday itu kita lihat sebelah sana bahwa hukum Faraday itu GGR itu disebabkan adanya perubahan flux. Oh iya, ini adalah lambang dari flux listrik, flux magnetik. Ya, ini D itu artinya diferensial. Perubahan flux magnetik tiap satuan waktu. Ini perubahan flux magnetik itu bab kemarin telah dibahas bahwa flux magnetik dirumuskan BA kali cos. B itu adalah induksi magnetik, A luas kumparan, dan theta adalah sudut antara B dan A. Jadi ketika GGR induksi itu kita inginkan, yaitu dengan cara merubah flux magnetik, maka ada 3 cara untuk merubah flux magnetik. Yang pertama, bisa dengan merubah induksi magnetiknya, bisa merubah luasnya, bisa merubah sudutnya. Tapi yang sering digunakan atau yang mudah untuk dilakukan adalah dengan merubah sudut, yaitu dengan cara memutar. Jadi kalau merubah B, yaitu merubah jumlah garis-garis gaya magnet, kalau A berarti merubah luas kumparannya dan tembusnya, dan yang paling mudah adalah dengan cara mengubah sudutnya. Jadi cukup memutar kumparan. Kalau di sini adalah menggerakkan medan magnetnya, kalau di sini menggerakkan kumparan secara vertikal atau horizontal. Nah, itu masih repot. Dan yang paling mudah adalah memutarkan kumparan. Sehingga yang dapat dilakukan atau yang banyak dilakukan adalah dengan cara merubah sudutnya atau delta. Nah, itu tentang GGR induksi dapat dimulai dengan cara merubah flux. Itu caranya ada 3. Kemudian bahwa flux magnetik kalau kita ubah lebih lanjut akan diperoleh seperti ini dari hukum gaya Lorentz. Dari gaya Lorentz akan diperoleh persamaan seperti ini. Jadi ini berubah menjadi demikian. Bahwa GGR induksi itu besarnya kalau tadi ini caranya, besarnya itu ditentukan oleh induksi magnetik, oleh panjang kawat dan kecepatan putarnya. Gitu. Nah, ini untuk GGR induksi yang diakibatkan dari perubahan flux magnetik eksternal. Sedangkan yang internal atau yang dari perubahan listrik itu sendiri, itu adalah akibat perubahan tegangan listrik dinamakan dengan induksi diri dan diperoleh persamaan ini. Jadi GGR induksi, kalau tadi
dipengaruhi oleh perubahan flux magnetiknya. Kalau yang induksi diri itu dipengaruhi oleh perubahan arusnya. Jadi GGR induksi ini diperoleh dari sumber arus bolak-balik, karena perubahan arus listrik hanya terjadi pada arus bolak-balik, dan tergantung juga pada L, di mana L itu adalah induktansi diri sebuah kumparan. Jadi masing-masing kumparan tergantung pada jumlah lilitan, luas kumparan, yaitu dan jenis kawatnya. Itu induktansi diri. Lalu yang berbahagia itu ya, induksi elektromagnetik atau orang bilang sumber tegangan listrik. Nah, kemudian aplikasi dalam kehidupan sehari-hari itu dinamakan dengan generator. Yang digunakan untuk keperluan kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Listrik yang ada di rumah itu menggunakan generator. Jadi sistem generator itu adalah arus listrik, sumber arus listrik yang menggunakan konsep induksi elektromagnetik. Gitu. Nah, generator atau diesel itu juga generator dan sebagainya. Itu ada dua. Ada yang generator menghasilkan AC, ada generator yang menghasilkan DC. Ya. Kalau menghasilkan AC, sederhananya, ketika kita pegang, pasti kata orang Jawanya nyetrum. Nah, sedangkan kalau generator AC, kalau kita pegang, itu tidak nyetrum. Nah ini, selain pada generator, aplikasi dari peristiwa atau konsep induksi elektromagnetik adalah transformator atau trafo. Nah, apa itu generator? Apa itu trafo? Kalau generator adalah alat listrik yang menghasilkan arus listrik, tegangan listrik, energi listrik. Sementara yang namanya trafo atau transformator hanya mengubah besar tegangan listrik. Ada yang dari tinggi ke rendah, ada yang dari rendah ke tinggi. Kalau dari tinggi ke rendah namanya step down. Kalau dari rendah ke tinggi namanya step up. Analogi yang berbahagia, tadilah ya konsep dari induksi elektromagnetik. Saya garis bawahi bahwa induksi elektromagnetik adalah konsep fisika di mana bagaimana cara diperoleh adanya energi, sumber-sumber energi listrik. Ini konsep dari induksi elektromagnetik yang dalam aplikasinya atau hasil akhirnya yang sering dimanfaatkan manusia adalah generator, dalam bentuk generator dan dalam bentuk trafo. Itu. Nah, selanjutnya trafo dan generator di sini bermain-main dengan energi listrik. Kita lihat di sini energi listrik oleh GGL. Energi listrik oleh GGL itu sama seperti konsep energi listrik sebelum-sebelumnya atau di arus DC, yaitu bahwa energi listrik merupakan usaha untuk melakukan sesuatu. Energi listrik dilambangkan dengan V, V kali E kali T. V adalah tegangan, I arus, dan T adalah waktu. Dalam GGL induksi, V tegangannya itu diperoleh dari GGL induksi, sehingga rumus energi listrik tinggal mengganti V menjadi E. Nah, itu. Nah, ini satuan energi listrik adalah seperti biasa adalah Joule. Itu adalah yang berbahagia tentang konsep induksi elektromagnetik. Selanjutnya, soal-soal bisa kalian lihat di halaman 93 atau nanti saya upload melalui Google Form. Ya, tapi bisa kalian lihat di buku cetak di perpustakaan halaman 93. Di sana ada 4 soal saja. Silakan kalian kerjakan, bisa kalian upload, juga bisa ditulis secara bertulis dan dikumpulkan ke rumah saja secara perwakilan saja, jangan berkelompok. Nah, itu adalah yang berbahagia betapa besarnya konsep induksi elektromagnetik dalam dunia kelistrikan yang sering digunakan oleh manusia, yaitu ini intinya adalah generator baik AC maupun DC dan trafo.
Demikian anak-anak berbahagia. Untuk soal, untuk jawaban paling lambat diumumkan minggu depan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.